dan kita akan lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Bapak Ali Jamil. Pak Ali, kita lanjutkan kembali diskusi kita berbicara berkaitan tadi dengan penyaluran dari sisi pupuk begitu ya. Nah, mungkin bisa dibahas juga untuk penyaluran Alsintan dan juga sarana lainnya agar tepat sasaran seperti apa? Oh ya, baik Mbak. Memang kita salah satu direktorat kita di Direktorat Jenderal PSPNA, Direktorat Alsintan. Ini yang menangani alat mesin pertanian kita, terutama yang di hulu ya Mas, Mbak ya, yang di hulu Mbak. Jadi bukan Alsin pasca panen maksud kami. Ini adalah prapanen utamanya. Jadi tentu itu disalurkan berdasarkan CPCL. Kita menyebut CPCL itu adalah calon penerima calon lokasi, itu berdasarkan PMK aturannya Mbak. Jadi harus BANPEM atau bantuan pemerintah kepada petani itu diusulkan atau diberikan melalui usulan CPCL dari dinas Mbak Irma. Jadi Mbak Eva, jadi itu berdasarkan usulan itulah nanti yang diusulkan oleh Pak Kadisnya atau Ibu Kadisnya dari kabupaten. Itu yang kita proses nanti untuk pengadaannya. Tentu apa yang diminta, di spek apa yang diminta, katakanlah misalnya pompa air, speknya seperti apa, berapa inci ini atau berapa dim ini gitu. Terus kemudian mungkin katakanlah traktor roda 4 yang tipe mana ini kira-kira gitu. Nah atas itulah yang sebenarnya kita lakukan pengadaannya, terus kemudian didistribusikan sesuai dengan CPCL yang tadi. Jadi harusnya tidak ada yang lari dari usulan yang datang dari bawah, dari dinas. Ya, jadi itu aturan untuk BANPEM, Mbak Eva. Oke. Saya kira gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, kemudian tadi salah satunya sempat dikeluhkan juga Bapak dari para petani. Ini adalah berkaitan juga dengan iklim yang sulit diduga begitu, meskipun dari satu sisi juga BMKG sudah berupaya keras begitu, khususnya adalah untuk untuk iklim secara lokal begitu. Nah, ini mungkin langkah-langkah dan juga strategi yang dilakukan begitu ya oleh Kementan sendiri seperti apa untuk pengelolaan air begitu. Tadi Anda juga sempat sedikit membahas berkaitan juga dengan pompanisasi, tapi mungkin bisa dielaborasi lagi lebih jauh begitu seperti apa antisipasi dari Ditjen Sarpras Kementan begitu berkaitan juga dengan perubahan iklim, curah hujan yang tinggi maupun juga kering dan lain sebagainya. Seperti apa, Pak Ali? Ya, baik Pak. Jadi kalau terkait dengan ini Mbak, makanya itu kita programkan, ada program di kita itu sesungguhnya ada pompanisasi hari ini. Yang biasa di kita ada rehab jaringan irigasi tersier. Itu tentu bagian daripada percepatan melalukan air atau menyampaikan air kepada lahan kita, lahan-lahan para petani kita. Terus kemudian ada program kita juga embung. Embung juga ada long storage atau damparit atau bangunan konservasi air dari mata-mata air atau dari sungai-sungai kecil. Itu bisa didam misalnya dipasang semacam cek dam begitu untuk menaikkan muka air dan itu bisa kita pompa atau masyarakat bisa pompa ke lahannya. Nah tentu di lahan kering seperti ini kami sampaikan tadi dampak El Nino kita masih berdampak sekarang Mbak Ipa. Tidak semua atau belum semua provinsi mendapatkan hujan yang merata. Masih ada di tempat-tempat lain misalnya yang masih kurang banyak air, masih belum cukup. Tapi di beberapa tempat juga sudah terlalu banyak, bahkan ada yang banjir, Mbak Eva. Jadi hari ini termasuk Bapak Menteri kunker ke Jawa Tengah ini untuk melihat langsung para petani kita yang terdampak banjir. Ada di Pati, ya, ada di mana-mana lagi di sana itu. Beberapa minggu lalu kami turun juga dengan Pak Menteri, ada ke Demak, Grobogan, Kudus yang mengalami banjir. Nah, pompa inilah yang kita gunakan untuk membantu para petani kita. Pompa ini boleh digunakan pada saat dia banjir atau juga pada saat untuk mengangkat air, memasukkan air ke lahan sawah. Tadi saya bilang kalau pompanisasi kita yang sekarang ini adalah terutama nanti kita peruntukkan untuk masa tanam 2 di MK atau musim kemarau atau MT2 Mbak, di periode April dan sampai Septembernya nanti. Kira-kira gitu Mbak. Oke, baik.